kepada Bapak Rosihan. Iya, kami persilakan sebagai pemateri terakhir. Ya. Jadi memang kebetulan ini pematerinya dan moderatornya juga laki-laki semua. Jadi insya Allah seminar persagi yang jarang ini karena semuanya lelaki semua. Ya, saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Rosihan. Beliau bertugas di Puskesmas Ceper, Klaten, Yogyakarta. Kemudian statusnya sudah menikah ya Pak ya? Kemudian Sampun, sudah ya Pak ya? Dan ada rencana nambah Pak ini Pak? PNS Mas. Oh PNS. Kalau nggak resmi bisa loh Pak kalau PNS Pak. Ya. Tukang kompor ini. Ya ini Pak, beliau pernah pendidikan formalnya pernah menuntut ilmu di D3 Jogja, lulus tahun 96. Jadi kelihatannya adik kelasnya Bapak Asep ini. Kemudian S1 gizinya di UMS, lulus tahun 2011. Nah, saat ini beliau bekerja di Puskesmas Ceper sebagai nutrisionis mulai tahun 2006 sampai sekarang. Beliau juga termasuk sebagai relawan gizi pada tahun 2018 sampai 2019 di Sulawesi Tengah. Nah, pendidikan non formalnya adalah beliau pernah mengikuti konselor ASI, kemudian pelatihan PMBA dan juga pelatihan pemantauan pertumbuhan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPJ Persagi Klaten tahun 2011 sampai 2016. Kemudian menjadi Dewan Penasihat saat ini untuk DPJ Persagi Klaten dan juga Seksi Pengembangan Organisasi di DPD Persagi Jawa Tengah. Nah, yang paling hebat ini beliaunya termasuk pernah menjadi juara 1 nakes teladan tingkat nasional tahun 2017. Masya Allah ya. Nah, ini bisa menjadi semangat untuk kita yang muda-muda ini untuk mencontoh Pak Rosihan. Moto hidup beliau adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya. Kepada Bapak Rosihan kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Sudah tampil ini slide-nya ya? Sudah Pak. Sudah kelihatan ya Mas ya? Halo? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di forum ini untuk kita belajar bersama. Terima kasih kepada Bro kami yang telah mengundang kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang PPI pelayanan gizi di Puskesmas. Kemudian apakah pelayanan gizi di Puskesmas itu perlu gitu ya? Nah, apakah pelayanan program gizi di Puskesmas itu PPI itu perlu? Nah, di masa COVID seperti ini, kalau kita perhatikan bagaimana kita tidak tahu siapa yang terkena, siapa yang kena, itu kita nggak bisa tahu, dan itu perlu sekali untuk kita jaga-jaga agar jangan sampai saat kita melaksanakan tugas itu terpapar lah seperti itu. Kita banyak berdoa karena kita di Puskesmas itu banyak berinteraksi di masyarakat luas, tidak hanya satu lingkup kantor saja, tetapi kalau kita mempunyai beberapa desa binaan yang mungkin ada yang 9, ada yang sampai 20 atau lebih, itu kan resikonya besar sekali, dan itu perlu sekali PPI bagi pelayanan gizi di Puskesmas. Jadi harus kita pahami pelayanan gizi di Puskesmas itu diperlukan sekali agar supaya kita sebagai tenaga gizi
itu terhindar, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita atau nanti pasien ataupun pengunjung itu juga bisa terhindar dari paparan infeksinya. Nah, kenapa sih PPI itu perlu begitu ya? Yang pertama, bahwa kita ketahui puskesmas adalah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan ataupun tenaga kesehatan dan pengunjung di puskesmas dihadapkan pada risiko terjadinya infeksi, baik karena berobat dan ataupun berkunjung ke puskesmas. Nah, apa sih PPI itu? Jadi PPI itu kita hanya mengulang dari paparan yang sebelumnya disampaikan, bahwa upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, apa sih tujuan PPI seperti itu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga melindungi sumber daya manusia, kesehatan, pasien, dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menjalankan upaya pelayanan kesehatan, baik yang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pusat, daerah, dan atau masyarakat. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017. Nah, kemudian apa sih yang menjadi dasar kegiatan kita di puskesmas? Yang pertama adalah Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian Permenkes nomor 75 tentang puskesmas. Kemudian juga Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian kita ketahui bahwa jenis puskesmas di tempat yang kita ketahui ada dua, yaitu rawat inap yang meliputi kegiatan di dalam dan luar gedung serta penyelenggaraan makan di rawat inap. Kemudian rawat jalan yaitu meliputi kegiatan di dalam gedung dan juga di luar gedung tanpa adanya kegiatan penyelenggaraan makan. Kalau kita lihat di standar akreditasi yang terbaru di SIAP 19 ya, itu standar akreditasi bab 5 kriteria 5.5 bahwa program pencegahan dan pengendalian infeksi direncanakan dan dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini standar akreditasi yang terbaru, jadi SIAP standar instrumen dan akreditasi puskesmas 2019. Langsung saja, jadi untuk poin pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai kegiatan kita ataupun PPI pelayanan gizi yang ada di dalam gedung, kemudian yang dan juga di luar gedung. Di dalam gedung kita kegiatan
tenaga pelaksana gizi yang dilaksanakan di dalam puskesmas itu ada beberapa. Yang pertama adalah penyelenggaraan pengelolaan makanan yang dilakukan secara higienis untuk mengurangi risiko infeksi. Ya. Yang pertama, puskesmas dalam memberikan makanan dan produk nutrisi harus terjamin keamanannya dengan memperhatikan penyimpanan dan penyiapan makanan pada suhu tertentu yang dapat mencegah berkembangnya bakteri. Kemudian yang kedua, kontaminasi silang dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak, tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas pemotong makanan, kain yang digunakan untuk melak permukaan meja ataupun mengeringkan piring, permukaan tempat menyiapkan makanan, alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan, dan juga nampan, piring, serta peralatan makan yang digunakan untuk menyajikan makanan merupakan salah satu sumber infeksi makanan. Yang ketiga, pelayanan pelayanan makanan di puskesmas mulai dari pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pemorsian, dan pendistribusian harus sesuai dengan prinsip PPI, baik yang dikelola sendiri atau yang diserahkan pihak ketiga. Nah, tentang penyelenggaraan makanan ini tadi mungkin sudah dibahas banyak oleh pembicara sebelumnya, Bapak Asep, yang lebih detail. Jadi intinya hampir sama dengan rumah sakit mungkin lebih. Tapi kalau di puskesmas tidak serumit yang di rumah sakit. Tadi mungkin teman-teman kalau bisa memperhatikan yang telah disampaikan Bapak Asep tadi, mungkin itu lebih lengkap sekali. Kebetulan di tempat saya puskesmas adalah puskesmas rawat jalan, sehingga tidak melaksanakan penyelenggaraan makanan ini. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan di dalam puskesmas adalah konseling. Ya, jadi konseling gizi ini hampir menjadi menu wajib yang harus kita lakukan dalam memberikan pelayanan gizi. Ya, tadi kalau nanti kalau konseling gizi ya ada asuhan gizi ya, dan baik kalau untuk yang kalau di tempat puskesmas kita ya konseling gizi dari rujukan dari BP, dari KIA, atau yang khusus yaitu ANC untuk ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil harus wajib konseling gizi. Ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk dalam PPI di konseling gizi ini? Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai tenaga pelaksana gizi tentunya sesuai protokol adalah bagaimana kita menggunakan masker, baik petugas gizinya. Yang kedua adalah juga pasien untuk tetap memakai masker. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga jarak sehingga tidak terlalu dekat untuk meminimalisir droplet yang keluar dari mulut, gitu ya. Yang keempat adalah untuk meminimalisir droplet, ada sirkulasi udara yang baik, ada kipas dari arah samping lebih baik ya, agar droplet tidak langsung terkena wajah kita ataupun wajah pasien. Yang kelima, sehabis konseling, petugas dan pasien diwajibkan cuci tangan untuk supaya setelah kita tadi mungkin memegang buku KIA atau pasien memegang meja dan sebagainya, itu terhindar dari COVID lah, seperti itu. Keenam, waktu konseling secukupnya, jangan terlalu lama sehingga tidak menjadikan ketika ada paparan itu tidak terlalu banyak, gitu ya. Artinya paparan dari kita sebagai petugas gizi, paparan tatap mukanya tidak terlalu lama. Yang ketujuh, setelah konseling
alangkah baiknya juga membersihkan ruangan, baik di meja dengan dilap ataupun lantai. Nanti biasanya itu di lantai disemprot setelah pelayanan selesai. Ini ada sedikit contoh bagaimana dalam mengatur meja. Jadi meja kita ketika kita berhadapan dengan pasien. Jadi dalam mengatur meja, alangkah baiknya arah angin itu dari kita petugas itu keluar ke pintu, sehingga ketika ada COVID itu tidak begitu langsung kena kita, atau juga arah angin di samping meja, sehingga tidak droplet tidak langsung kena gitu ya, seperti ini. Jadi untuk pengaturan meja alangkah baiknya diatur seperti ini supaya meminimalisir droplet itu terkena. Kemudian tidak lupa juga dalam gizi pelayan TBK juga sering diberikan tugas untuk mengurus ruang laktasi. Ya, jadi bagaimana ruang laktasi juga harus kita perhatikan karena itu penting sekali agar supaya ASI yang sudah diperah itu tidak tercemar. Ya, jadi di ruang laktasi harus kita perhatikan yang pertama ketika ada pasien masuk atau karyawan masuk, yang pertama adalah kita lakukan cuci tangan. Ya, itu prosedur wajib untuk kita lakukan ya. Cuci tangan dan jaga kebersihan diri dan setelah masuk ataupun keluar dari ruangan. Kemudian juga kulkas untuk ruang laktasi harus khusus kulkas untuk laktasi sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah, ini ada contoh kulkas yang itu di dalamnya ada untuk menyimpan ASI dan juga untuk menyimpan telur. Itu tidak pas ya, karena nanti ada paparan tercemar dari ASI tersebut, dari maksudnya dari bahan makanan ke ASI yang disimpan tadi ya, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan sekali. Kemudian juga tak kalah penting adalah bagaimana kita bahwa setiap puskesmas kita menerima, yang ketiga adalah menerima biskuit. Nah, itu yang kadang bingung juga ya, bingung karena di puskesmas itu ruangannya tidak terlalu luas sehingga kadang biskuit dititipkan kalau tempat kita di Pustu atau di PKD yang kadang penyimpanannya kurang maksimal, sehingga seperti ini perlu juga kewaspadaan standar, yaitu permukaan lingkungan. Jadi seluruh permukaan lingkungan itu harusnya bebas dari debu, sampah, serangga ya, semua binatang pengganggu seperti tikusnya kita contohkan, ini harus dibersihkan terus-menerus. Dan baiknya memang untuk menyimpan biskuit itu harus ada jarak bahan makanan dengan lantai 30 cm, jarak bahan makanan dengan dinding 15 cm, jarak bahan makanan dengan langit 50 cm, sehingga akan aman. Tidak seperti yang kita gambarkan di sini. Gambar ini bagaimana ketika penyimpanannya kurang bagus menjadikan tikus-tikus itu banyak merusak dari biskuit yang sudah kita simpan. Ya, karena memang terkendala tempat ya, sehingga menjadikan seperti ini. Itu tadi beberapa kegiatan yang di dalam gedung. Nah, ini kita sebagai petugas gizi puskesmas kebanyakan juga kalau di rawat jalan adalah banyak kita di luar gedung. Nah, itu perlu juga diperhatikan
PPI-nya, ya. Jadi agar supaya semuanya sehat, baik petugasnya, baik kadernya nanti atau masyarakat itu terjaga kesehatannya. Terus apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, yang pertama adalah kita sebagai petugas gizi pasti tidak lepas dari bersinggung dengan namanya posyandu. Sehingga pasti kita akan berinteraksi dengan posyandu dan juga nanti kita berinteraksi dengan masyarakat luas, baik ibu balita, dan juga kader tentunya. Kemudian di posyandu itu yang harus kita perhatikan apa saja kira-kira ya. Jadi yang pertama adalah nanti penimbangan, kemudian yang kedua adalah pengukuran tinggi badan, selanjutnya yang ketiga adalah pemberian fit-A, yang keempat adalah pemberian makanan tambahan. Itu menjadi perlu juga harus kita perhatikan PPI-nya agar kita terhindar dari penyakit infeksi tadi. Namun sebelumnya kalau kita melaksanakan posyandu, alangkah baiknya memang kalau kita bisa lakukan adalah sebelum dan sesudah kegiatan itu dilakukan desinfeksi terlebih dahulu tempatnya, sehingga akan terjaga dari virus tadi sudah kita minimal kita bersihkan dulu dengan desinfektan seperti itu. Itu bisa kita lakukan sebelum kegiatannya dan sesudah kegiatan. Idealnya seperti itu kalau untuk kita sebagai petugas untuk menyampaikan kepada pihak desa. Kemudian yang kedua adalah penimbangan. Nah, dalam penimbangan ini banyak yang harus kita perhatikan. Ya, pertama, ketika kita menimbang dengan dajin, ya, maka bawa sarung sendiri-sendiri. Karena apa? Jangan sampai sarung yang dipakai satu sarung dipakai bergantian itu menimbulkan transmisi dari virus tadi. Kemudian sebelum menimbang, kalau misalnya bawa sarung sendiri-sendiri harus pastikan di angka 0. Memang ribet sekali ya, karena setiap kali harus menimbang harus dinolkan dulu. Kemudian yang kedua, kalau menimbang dengan timbangan injak digital, itu lebih mudah ya. Nanti seperti di gambar ini, kita bisa lihat kita bersihkan dulu setiap kali dipakai. Atau misalnya idealnya memang setiap kali dipakai dibersihkan dulu, tapi kalau tidak ya setiap 5 balita kita bersihkan, atau misalnya tidak bisa ya dari awal kemudian akhir kita bersihkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah apabila balita tidak mau ditimbang, maka ditimbang ibu dulu baru anak dan ibunya. Artinya apa? Nanti kita kurangkan kalau itu timbangannya tidak bisa disetting yang langsung bisa keluar hasilnya dari berat badan balita sendiri itu. Nah, kemudian alangkah baiknya si ibu balita dalam menimbang tadi, kalau anaknya tidak mau membawa sarung untuk supaya ketika bayi itu digendong dulu oleh ibu kader, itu ada sekatnya ya dengan sarung yang dibawa dari rumah. Atau misalnya tidak seperti itu, membawa saudaranya sendiri dari rumah untuk memegang balitanya ketika ibunya tadi ditimbang terlebih dahulu. Teman-teman semua, untuk protokol di posyandu memang sebelum penimbangan ini memang dari
sebelum sampai ke posyandu kita sediakan alat cuci tangan, itu wajib ya, sabun dengan air mengalir, kemudian kita termogan. Kalau suhu anak dan ibunya itu lebih dari 37,5, kita ulang 2 kali tetap sama, ya kita usahakan untuk ulang dulu untuk ditimbang hari berikutnya. Kemudian juga tetap ibu dan balita memakai masker, dan juga dari kadernya ya memakai masker, dan meja satu dengan meja lainnya berjauhan. Nah, seperti ini balita ditimbang injak ya, masker. Ini ibu kader sedang membersihkan timbangan injak ya. Kemudian dalam pengukuran tinggi badan, pastikan menggunakan masker ya dari balita dan juga kader, semisal yang mengukur seperti itu. Nah, ini contoh, ini kader sedang mengukur balita. Nah, ini kadernya memakai face shield dan juga masker. Ini alhamdulillah balitanya cukup kooperatif dalam pengukurannya. Jadi ini maskernya terlepas ya ininya, contohnya gambarnya ini ya, karena takut mungkin ya. Jaga jarak antara balita dan petugas atau kader, jadi jangan terlalu dekatnya. Orang tua dipandu agar anaknya sesuai dengan posisi pengukuran yang benar. Jadi meminimalisir kita dengan kontak antara kita dengan balita. Alangkah baiknya ibu balita mengajak si balita itu untuk dalam posisi yang benar dalam pengukuran ya, tumit menempel tembok dan sebagainya gitu. Kemudian bila anak susah diukur, usahakan orang tua yang memegang anaknya. Jadi agar jangan sampai kita sering-sering memegang balita ya. Jadi usahakan biar ibu balita yang memegang anaknya sendiri, seperti itu. Apabila tidak memungkinkan, kita yang memegang, tetapi sebelumnya kita cuci tangan dulu ya, seperti itu. Kemudian kegiatan kita di posyandu yang ketiga adalah pemberian vitamin A. Nah, ini di bulan Agustus kita sedang ramai-ramainya pemberian vitamin A ya. Jadi bulan vitamin A. Untuk protokolnya yang pertama, pastikan vitamin A tidak ED ya, atau rusak ataupun berjamur. Kadang kalau kita tidak jeli saat kita bagikan, ternyata ada vitamin A itu yang kadang rusak dan berjamur. Kemudian yang kedua, gunting untuk memotong ujung kapsul sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada tercemar dari gunting yang kotor ke dalam potongan di kapsul vitamin A tadi. Kemudian yang ketiga, apabila anak terlihat susah diberikan, biar ibunya yang memberikan sendiri. Kapsul Vit A dimasukkan plastik untuk dibawa pulang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Yang selanjutnya adalah agar supaya ibu-ibu balita itu membawa tumbler atau tempat minum air sendiri. Jadi langsung diminum. Pastikan sebelum mengambil kapsulnya, tangan telah dicuci pakai sabun. Jadi kenapa sih pakai tumbler? Kadang di posyandu itu kita sering masih lihat, jadi ada satu gelas, ada sendok, nanti setiap balita diberikan kapsul vitamin A, kemudian diberikan air minum dari satu gelas itu yang bergantian, pakai sendoknya itu yang kurang aman nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian pemberian PMT. Nah, itu juga harus kita perhatikan sekali agar jangan sampai itu terpapar juga ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, pastikan kader yang memasak menjaga kebersihan tangan dan makanan ya. Kemudian memilih bahan yang baik
ditempatkan di dalam wadah yang bersih dan tertutup. Nah, ini sebelumnya tertutup. Ini contoh kegiatan pemberian PMT di tempat kita. Jadi pemberian PMT kita bisa 4 bintang ya ini ya. Jadi nanti ada seperti ini, ada juga yang seperti ini ya. Beda posyandu, beda kegiatannya. Ini ada contohnya. Nah, dalam menyajikan kader memakai masker dan juga sarung tangan plastik. Nah, ini sarung tangan plastik dalam menyajikan makanan. Kemudian alat makan balita membawa sendiri dari rumah. Jadi alat makan ini balita membawa sendiri dari rumah. Kemudian PMT dimakan di rumah, tidak di posyandu. Ya, kalau ini PMT yang bentuk makanan ini ibu balita mengambil sendiri-sendiri. Ya, tidak kadernya yang mengambilkan. Kemudian teman-teman semua, tadi kita sudah berbicara kegiatan di posyandu. Nah, ada kegiatan lain yang kita sering lakukan, yaitu pemberian PMT biskuit. Nah, ini usahakan bagaimana dalam memberikan PMT saat kita kunjungan ke rumah. Nah, ini kita ambil contoh nih kunjungan rumah bersama kader. Ini pemberian PMT tidak bersentuhan ya. Petugas dan penerima menggunakan masker cuci tangan dulu sebelumnya atau membawa hand sanitizer saat kunjungan dan supaya kebersihan terjaga. Nah, bagusnya sebenarnya belum diserahkan di kardus didesinfeksi dulu. Tetapi kalau misalnya itu masih di dalam kardus ini kan biasanya aman sih sebenarnya, karena di dalam kardus besar dulu baru di kardus kecil-kecil ini, sehingga langsung diberikan. Penerimaan PMT dilakukan di tempat yang bersih dan kering ya. Jadi yang bersih supaya terjaga biskuitnya. Nah, teman-teman semua, apakah nanti ketika di masa COVID seperti ini kelas balita bisa dilaksanakan? Nah, ini ada contoh, ini kegiatan teman kita yang sudah bisa melaksanakan kegiatan kelas balita. Jadi bagaimana kelas balita itu dilaksanakan di ruangan yang ventilasi udaranya baik dan di tempat terbuka. Ini pintu dibuka ya, contohnya. Kemudian semua alat didesinfeksi sebelum dan sesudah acara. Jadi supaya bersih dan aman. Disediakan alat cuci tangan. Nah, jadi sebelum masuk cuci tangan dulu pakai sabun, air mengalir. Kemudian juga diukur suhunya ya dari ibu balita dan balita. Jadwal kelas ibu hamil dibatasi jumlah pesertanya antara 10 sampai 15 ibu balita dan balitanya. Tiap jadwal di kelompok usia 01, 12, 25 ada di kelompok masing-masing berjumlah 10 sampai 15 balita. Nah, ini contoh kegiatan kelas balita di masa COVID ya. Tetap menjaga jarak ya antara ibu balita satu dengan lainnya, pakai masker. Nah, itu kita tetap terjaga dan juga ibu balita paham tentang pentingnya gizi bagi buah hatinya. Kemudian juga kegiatan kita di lapangan selanjutnya adalah kelas ibu hamil. Nah, ini apakah bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Jadi untuk kelas ibu hamil ini seyogyanya kelas ibu hamil itu maksimal 10 orang ya. Ini nanti supaya tidak terlalu banyak. Kemudian di ruangan terbuka, di dalam ruangan jendela dan pintu dibuka. Nah, ini jendela dan pintu dibuka ya. Rasio ruangan diperhatikan untuk mengoptimalkan physical distancing. Jadi antara ibu hamil dengan ibu hamil yang lainnya ada jarak ya, sehingga physical distancing dapat terjaga. Semua alat dan prasarana didesinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Yang terpenting disediakan alat cuci tangan, sabun dan tisu bersih sebelum ibu hamil masuk di ruangan kelas bumil. Atur jarak 1-2 meter dari masing-masing ibu hamil ini. Kemudian petugas dan ibu hamil wajib memakai masker ya. Kalau bisa pakai face shield lebih baik.
dan protokolnya sebelum masuk cuci tangan, cek suhu ya. Dan yang perlu diperhatikan tidak mengajak anak sehingga khawatir rewel dan nanti malah kurang bagus pelaksanaannya. Waktunya tidak terlalu lama, misalnya 45 menit, dan sebelum dan setelah kegiatan wajib cuci tangan tadi ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, penting juga kita perhatikan saat di masyarakat, kita petugas gizi sering juga mengikuti pertemuan kader. Nah, dalam pertemuan kader ini juga harus kita perhatikan ya, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan tetap mematuhi protokol. Nah, ini tetap di ruangan terbuka, pintu dan jendela dibuka. Nah, ini mohon maaf, ini kemarin jendelanya belum dibuka ya. Nah, tapi di samping sini ada banyak, ada pintu yang semua terbuka ya. Kemudian rasio ruangan diperhatikan untuk mengoptimalkan physical distancing. Jadi ini kader satu dengan yang lainnya berjauhan ya, minimal 1 meter. Ini sudah sesuai dengan protokol. Semua alat dan prasarana didesinfeksi sesudah dan sebelum pelaksanaan. Ini dibersihkan dulu di tempat ini. Petugas wajib memakai masker ya, kalau lebih baik pakai face shield. Nah, dari kegiatan pertemuan kader ini sebelum masuk ke ruangan ini, itu petugas kader cuci tangan dulu, diukur suhunya, dan wajib pakai masker tadi ya. Kemudian masuk di ruangan ini menjaga jaraknya tetap. Jadi sebenarnya kegiatan tetap bisa berjalan dengan mematuhi protokol yang ada. Nah, teman-teman semua, nah ini yang perlu kita perhatikan juga adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja. Kemarin saat COVID sedang berlangsung itu kegiatan pemberian tablet tambah darah di sekolah itu sempat terhenti karena siswa libur mendadak sehingga siswa belum sempat diberikan tablet tambah darah. Nah, kita di Puskesmas kemarin kita melakukan kunjungan rumah ke masing-masing siswa SMP ya bersama kader untuk memberikan tablet tambah darah. Nah, ini kita bersama kader, kita memberikan tablet tambah darah dan tetap protokolnya, petugas siswa di rumah memakai masker, tetap jaga jarak ya. Setelah kunjungan kita tetap cuci tangan ya, kita membawa hand sanitizer ya untuk kita berikan tablet tambah darah. Tadi tetap kita menjaga kesehatan kita seperti itu. Ini contoh kegiatan kita saat distribusi tablet tambah darah ke rumah. Nah, di masa sekarang ini saat new normal ini, beberapa sekolah di SMP dan SMA itu sudah mulai dibuka. Nah, itu kita kemarin kerjasama dengan guru-guru UKS ya, itu juga sudah mulai mendistribusikan tablet tambah darah di sekolah. Nah, dalam pemberian tablet tambah di sekolah ini, karena tidak ada pembelajaran di sekolah, anak-anak sekolah seminggu sekali itu biasanya ke sekolahan. Nah, itu diberikan tablet tambah darah yaitu. Nah, ini dibuat jadwal, kemudian disediakan tempat cuci tangan dengan sabun di luar ya, pemeriksaan tubuh bila lebih dari 73,5 derajat itu tidak berkandungan naso. Jarak siswa dengan petugas 1 meter, petugas dan siswa wajib pakai masker. Kemudian guru memantau tablet tambah darah, konsumsi tablet tambah darah melalui grup wali murid di sekolah. Nah, ini jadi walaupun COVID, kegiatan kita insya Allah masih bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian apakah posyandu remaja bisa dilakukan? Bisa, insya Allah. Ini selanjutnya kegiatan di luar kita sebagai tugas gizi adalah sering kita berinteraksi dengan kegiatan posyandu remaja. Nah, ini sama protokolnya dengan kegiatan yang di atas, tetap dilakukan di area yang terbuka, ya, ventilasinya baik, gitu. Kemudian jaga jarak, tetap sama ya. Ini terbuka. Ini contoh kegiatan posyandu remaja.
yang dihadiri hanya sedikit ya, 10 sampai 20 remaja. Sehingga walaupun di masa Covid pembelajaran transfer ilmu tentang gizi dan remaja itu tetap bisa disampaikan. Teman-teman semua, nah yang perlu kita perhatikan bahwa pilar utama PPI adalah kebersihan tangan. Jadi dari materi yang kita sampaikan sebelumnya yang bisa kita rangkum bahwa memang kunci utama adalah cuci tangan. Jadi bagaimana kita itu di meja kita usahakan ada hand sanitizer ya. Dan kalau kita ke lapangan itu tetap membawa hand sanitizer ataupun kalau disediakan alat cuci tangan ya kita usahakan cuci tangan seperti itu. Nah, sebagai penutup, kita petugas gizi dalam melaksanakan kegiatan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, sehingga nanti kegiatan yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, bagaimana kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, pakai masker baik kita maupun pengunjung atau masyarakat. Kemudian juga diukur suhunya dengan termogan, tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga insya Allah kegiatan kita itu sesuai dengan prinsip PPI. Insya Allah kita terhindar dari paparan COVID, masyarakat sehat, semuanya sehat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari paparan yang sederhana ini, bahwa kita petugas gizi harus memperhatikan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena apa? Kita itu banyak bekerja di dalam ruangan dan luar ruangan yang tentunya kita tidak tahu siapa yang terkena itu ya. Sehingga kita berharap semua petugas gizi di seluruh Indonesia terjaga kesehatannya, semua masyarakat sehat dan kegiatan dapat berjalan lancar semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk materinya Bapak Rusyan. Materinya sangat aplikatif. Jadi saat teman-teman dari Puskesmas mendengarkan, insya Allah banyak sekali tips dan triksnya yang bisa kita laksanakan. Jadi saya izin resume dulu ya Pak ya. Oke, siap Bapak ya. Nah, pada waktu di dalam gedung, banyak sekali tips yang sudah Bapak Rusyan share, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah arah angin. Di dalam satu ruangan, saat ahli gizi memberikan konseling atau kemungkinan melakukan tindakan-tindakan gizi, jangan lupa untuk memperhatikan arah angin. Kemudian yang nomor 2, terkait dengan penyimpanan bahan makanan seperti biskuit, memang karena ruang puskesmas itu juga tidak besar, maka diharapkan protokol penyimpanannya tetap harus dilakukan, seperti berjarak kurang lebih 30 cm dari dinding, kemudian 30 cm dari lantai, supaya terjadi penyimpanan yang optimal dan tidak terkena dengan pes. Ngerti ya Pak? Kemudian saat di luar ruangan, nah ini juga menjadi salah satu tips supaya aman, yaitu sebelum terselenggaranya posyandu, ada baiknya ruangan atau tempatnya didesinfeksi terlebih dahulu. Kemudian supaya lebih aman, dapat membawa kain atau sarung sendiri apabila balita ditimbang menggunakan dajin. Nah, jangan lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, baik untuk ibu kader, ahli gizi sendiri, atau mungkin bidan, atau mungkin balitanya. Nah, serta jangan lupa untuk selalu physical distancing pada waktu kegiatan posyandu. Nah, ada satu lagi, apabila alat penimbang atau mungkin alat yang lain digunakan untuk banyak pasien atau banyak balita,
usahakan untuk selalu melakukan proses desinfeksi setelah satu balita dilakukan penimbangan, agar apabila terjadi infeksi atau apa, balita berikutnya tidak tertular. Begitu ya Pak ya? Oke. Ya, bisa kita mulai tanya jawab Bapak? Oke, siap insya Allah. Nah ini Pak, untuk pertanyaan yang ke satu dari Bapak Dedi Setiawan. Nah, saat ini kan masih ada beberapa posyandu yang ditutup. Untuk sekolah juga belum dibuka. Nah, sebagai ahli gizi di Puskesmas, apa yang dapat kita lakukan dalam tindakan promotif untuk program gizi kita di masyarakat? Oke, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Yang kita lakukan di sini untuk promotif ya, kita mempunyai pertama grup kader ya. Nah, dari grup kader di seluruh wilayah kita, nah informasi gizi kita bisa masuk ke grup kader. Nah, biasanya dari grup kader itu dari masing-masing posyandu ada beberapa yang mempunyai grup WA dari ibu balita. Nah, itu biasanya informasi yang kita sampaikan itu bisa langsung insya Allah juga sampai ke sasaran seperti itu, sehingga tetap informasi itu tetap bisa sampai ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika posyandu itu ditutup misalnya, apakah kemudian kita tidak bisa memantau? Insya Allah tetap bisa. Jadi ada beberapa, kita biasanya sudah men-screening, ada beberapa balita yang itu memang perlu perhatian khusus. Nah, kita biasanya ada kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah, mohon maaf ini fotonya belum bisa kita tampilkan ya. Ada kunjungan rumah. Nah, tetap kita sesuai dengan protokol ya. Kita bawa hand sanitizer, tetap pakai masker, sehingga nanti saat kunjungan rumah kita juga bisa mengunjungi itu, kita tanyakan, sampaikan tentang pesan gizinya juga, sekaligus kita bisa memantau pertumbuhan dari balita yang ada. Ya, itu yang kita lakukan di tempat kita. Kemudian untuk yang sekolah yang masih tutup, nah seperti yang kita paparkan tadi, itu ada beberapa kegiatan ya di dalam sekolahan. Di tempat kita guru-guru itu sudah dilatih, yang khususnya siswa SMP dan SMA itu kita sudah dilatih dengan namanya aksi bergizi, yaitu pokok kegiatannya itu ada sarapan pagi, ada minum tablet tambah darah bersama, ada literasi gizi. Nah, karena belum masuk untuk sarapan pagi belum bisa, nah untuk tablet tambah darah itu sudah diberikan tadi ketika siswa di sekolah. Kemudian untuk literasi gizi, nanti dari guru-guru yang sudah kita latih aksi bergizi tadi, dengan ada sekitar materi gizi, materi banyak sekali untuk setiap minggunya. Nah itu biasanya guru menyampaikan di grup. Mereka guru punya grup wali kelas yang itu nanti bisa disampaikan kepada anak didiknya, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang kita bisa lakukan di tempat kita, yang pernah kita lakukan di tempat kita, sehingga tindakan promotif program gizi ke masyarakat tetap bisa kita lakukan walaupun di masa COVID ini dengan keterbatasan yang ada. Seperti itu, Mas Lesna. Ya Pak, berarti kita maksimalkan grup kader dan grup sekolah ya Pak ya, untuk karena program promotif kita. Ya. Lanjut pertanyaan kedua Pak. Oke. Ya, dari Izun Zunaina. Nah Bapak, dalam pedoman program pencegahan infeksi, ada tidak ketentuan pemasangan barier di meja konsultasi gizi? Nah, apabila di ruangan gizi tidak ada, kira-kira cukup efektifkah
cuci tangan dengan menggunakan hand scrub setiap kali menerima konsulan. Monggo Bapak. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya memang idealnya itu di ruangan gizi ada wastafel ya untuk kita cuci tangan gitu kan. Nah, karena memang setiap ruangan gizi, setiap puskesmas itu punya, kalau yang sudah bagus-bagus ya memang ada wastafelnya, sudah ruangan gizi itu bagus sekali. Tetapi ada beberapa tempat memang khususnya di tempat saya juga belum begitu maksimal ya. Tetapi dengan keadaan tersebut kemudian kita tidak lalu menyerah untuk melakukan protokol yang terbaik begitu. Nah, kita kalau tempat kita ya terpenting kalau kita untuk kegiatan di ruangan gizi ya kita hand scrub itu memang kita sediakan. Nah, kalau untuk konseling kalau maksimal hanya tidak terlalu banyak juga ya, sehingga pemakaian hand scrub setiap kali ada pasien itu masih bisa ditolerir lah gitu ya. Nah, sampai misalnya yang konseling 30 pakai hand scrub semua ya itu kurang bagus. Atau mungkin alangkah baiknya ya kan ada dibatasi pasien ya, tidak terlalu banyak biasanya. Kemudian jadi tentang barier di meja ya itu sebaiknya kalau itu memungkinkan ya kita laksanakan. Nah, itu tergantung nanti kita sebagai petugas gizi kalau bisa menyampaikan kepada pengambil kebijakan di puskesmas, terkhusus kepala puskesmas, agar supaya ruangan kita itu ideal lah untuk penerapan PPE itu. Ya, nanti juga itu disesuaikan juga dengan budget yang ada di puskesmas juga ya. Jadi harus pintar-pintar kita melobi ke kepala puskesmas untuk tersedia ruangan yang kredibel sehingga kita petugas aman dan juga pasien aman dalam melakukan konseling. Mungkin itu saja Bapak Desna. Ya, terima kasih Pak. Berarti nanti sepertinya perlu tips-tips ya Pak supaya dekat dengan kepala puskesmas. Jadi sehingga ruangan gizi ini bisa lebih aman untuk kita saat konsultasi. Itu ya Pak ya. Iya. Nah, ini pertanyaan juga Pak. Oke. Gimana Pak? Oke, karena kita kan image-nya petugas gizi itu kan ruangannya pojok gizi kan ya, masih ingat ya? Iya, sudah di pojok lagi. Kan pojok itu kan image-nya kurang bagus ya. Oke, mungkin itu perlu lebih baik kata-kata yang lebih baik lah, tidak di pojok mungkin. Iya Pak, benar Pak. Supaya kesannya tidak paling belakang gitu ya Pak ya. Betul ya itu. Nah, ini pertanyaan ketiga Pak dari Maria Nasir. Kami mau tanya Pak, di NTT, nah kalau di tempat saya posyandu belum aktif, kira-kira bagaimana peran petugas kesehatan maupun kader agar semua balita tetap terpantau dengan baik? Oke, monggo dijawab Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu seperti yang saya sampaikan di pertanyaan Mas Dedi tadi ya. Jadi kalau itu tidak memungkinkan untuk dipantau, yang sebenarnya idealnya ya nanti ada pemantauan dari rumah, nanti si ibu balita nimbang sendiri, hasilnya dilaporkan ke kader gitu kan. Nah, itu idealnya. Tetapi ya kalau tidak punya timbangan bagaimana pertanyaannya gitu. Atau juga nanti sebenarnya bisa juga diukur lilanya, sebenarnya itu bisa juga untuk memantau. Jadi lila itu alat ukur yang sederhana, murah. Nah, itu bisa untuk memantau, men-screening balita-balita yang punya masalah pertumbuhan lebih cepat gitu ya. Itu nanti bisa juga pakai lila nanti ya untuk memantau pertumbuhannya. Nah, kalau tidak memungkinkan juga ya kita aktif terjun ke lapangan. Nah, yang kita ukur adalah balita-balita yang memang punya masalah pertumbuhan sebelumnya. Sebelum COVID kan kita punya data balita-balita yang punya masalah pertumbuhan. Nah, itu kita pantau supaya lebih bisa menjaga berat badannya lebih bagus dan juga kita tetap bisa konseling di rumahnya ya, dan kita bisa
membawakan biskuit juga. Nah itu kita bisa kunjungan ke rumah kepala balita-balita yang punya masalah pertumbuhan, misalnya yang BGM atau gizi buruk dan atau yang gizi kurang. Nah itu kita bisa pantau. Dan itu ya seperti itu yang mungkin yang harus bisa kita lakukan ya. Nah, jadi memang perlu ini ya kerjasamanya antara ibu balita, kader dan petugas gizi, karena itu tadi kalau misalnya bisa memantau ya, kalau tidak punya timbangan ya pakai lila. Nanti kan lila bisa laporkan kader lapor petugas gizi, nanti bisa diinterpretasi ini balitanya bagaimana status gizinya. Kalau di bawah 11,5, dia gizi buruk misalnya dan sebagainya. Itu kan bisa jalan terakhir untuk tetap bisa memantau dari balita yang ada di wilayah kerja kita dengan cara yang mudah, semisal misalnya ibu balitanya tidak punya timbangan, dan atau nanti kalau tidak bisa mungkin lah ya kita kunjungan rumah kepada balita-balita yang ada masalah pertumbuhan sehingga tetap bisa terpantau balita-balitanya. Dan juga tetap kita koordinasi dengan ibu kader. Biasanya kalau kita di grup ya itu di sana ada balita yang memang agak kurus mas, sana mas ya. Nah nanti biasanya siapa itu kan. Nah nanti kita lakukan kunjungan seperti itu mas. Biasa kita lakukan. Terima kasih. Ya Pak. Jadi kurang lebih memang kita benar-benar harus menjaga hubungan baik ya, baik dengan kader, dengan ibu balita maupun dengan pihak-pihak yang bisa berperan dengan pemantauan pertumbuhan balita. Nah, apabila memang benar-benar diperlukan, kita bisa melakukan kunjungan rumah, terutama untuk balita-balita dengan kondisi khusus seperti gizi buruk ataupun yang pertumbuhannya terganggu. Begitu ya Pak ya? Iya betul ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Nah ini pertanyaan yang keempat. Nah ini dari Ibu Ruth Malige Rembayan dari Rumah Sakit Umum Dharma Ibu Ternate. Nah beliau ini memang peserta yang sangat rajin Bapak. Jadi baik sesinya Pak Agus, kemudian sesinya Pak Asep dan jenengan, ini sama-sama semuanya beliau bertanya, dan insya Allah pertanyaan juga bagus. Jadi beliau bertanya terkait masalah solusi supaya remaja dan ibu hamil bisa minum tablet tambah darah. Karena biasanya tablet tambah darah itu memberikan aroma tidak enak, membuat mual, sehingga kebanyakan tabletnya tidak diminum. Mungkin ada tipsnya Pak yang jenengan lakukan. Oke, terima kasih. Ya, nah ini karena kita sering interaksi dengan remajanya ya di SMP SMA, nah ini ada beberapa yang kita sering temui seperti itu. Yang pertama, yang pertama si Alfarisi. Ya, sebelum minum tablet tambah darah dari remaja tadi, biasanya kita sarankan untuk sarapan dulu, ya, sarapan pagi, makan dulu supaya terhindar dari mual, begitu ya, pertama. Kemudian yang kedua, minumnya itu sebelum tidur. Nah itu biasanya akan lebih menghindari dari mual tadi dan aroma yang itu tidak enak ya. Aromanya itu nggak begitu ya. Nah mungkin rasa mualnya itu ya. Itu yang kedua. Biasanya suruh makan dulu, minum sebelum tidur. Kemudian selanjutnya adalah kalau nggak mau, nah itu ada pendampingan kita dengan guru UKS-nya, guru kelasnya. Jadi biasanya kalau di sekolahan dulu yang kita lakukan, remaja-remaja kelas 1, misalnya kelas kelas 7-8 itu kan 9 yang nggak mau minum, itu kan biasanya nanti sudah punya catatannya. Biasanya itu dikumpulkan sendiri di ruangan kelas, kemudian kita ada penjelasan dan juga nanti kita berikan informasi tentang pentingnya tablet tambah darah, tentang bahayanya anemia. Nah itu lama-lama dalam setiap kegiatan itu yang tidak mau akan berkurang juga. Memang proses seperti. Dan juga yang terpenting kalau kita di sekolahan itu yang tidak mau minum biasanya ibu-ibu guru yang mengampu wali kelasnya
Alikasnya yang mengampu wali murid dari sekolah kelas tersebut akan menyampaikan ini ibunya putranya nggak mau minum tablet penambah darah sehingga nanti ini kurang bagus loh Bu, biasanya disampaikan bahayanya dan sebagainya, sehingga pelan-pelan memang ada perubahan ya. Jadi perlu proses seperti itu, Mas. Tidak bisa langsung dipaksa aku mau harus minum, soalnya nanti malah trauma dan itu malah kurang bagus bagi psikologi siswi di SMP dan SMA ataupun remaja, sehingga perlu pendekatan pelan-pelan, karena kalau di sekolah kan pasti bertemu ya dulu sebelum COVID ini. Kalau COVID ini memang agak terkendala, tetapi tetap ada pemantauan, nah itu, dan juga motivasi untuk tetap minum. Biasanya juga dalam minum ini di sekolahan itu disuruh foto, Pak. Jadi saat remaja minum itu difoto, nanti diberikan ke gurunya. Oh iya, sehingga yang terbaik ya. Surprise. Ya seperti itu, sehingga dapat kita remaja ataupun siswi SMP tetap minum, pemantauannya bisa terlihat, nah itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu. Ya Pak Rosian, terima kasih. Ya insya Allah ini materinya sangat aplikatif sekali. Jadi memang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, memang supaya tablet tambah darah ini minim gejalanya, sebaiknya diminum pada waktu sebelum tidur ya Pak ya. Sehingga pada waktu gejala mual, kemudian ada gejala macam-macamnya timbul, pasiennya sedang dalam kondisi tidur. Ya Pak, terima kasih sekali atas waktunya, atas waktu yang sudah diberikan, dan terima kasih atas ilmu juga yang diberikan, insya Allah barokah. Saya kira sesi Bapak Rosian ini sudah selesai, kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.